Selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakannya. Teman-teman netizen yang 5B dan juga 3P, selamat datang kembali di video terbaru dari channel YouTube Triple B, yaitu Bola Bung Binder. Bung Jas, jelaskan dong, singkatan dari 5B dan 3P itu apa? Kan mungkin saja ada viewers baru dan juga subscriber baru dari YouTube channel Bola Bung Binder. Kalau 5B itu budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. Dan Triple P itu Bung Binder dong yang jelaskan. Pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Ini adalah channel yang juga memberikan Anda tambahan 1P, yaitu pencerdasan. Kita tidak akan berbicara sesuatu yang tidak masuk akal atau sindir-menyindir. Jika Anda menginginkan konten-konten yang negatif, bukan di sini tempatnya. Tapi kita akan terus memberikan analisa, pembahasan yang logis, yang juga akan mudah dipahami oleh siapapun yang menyaksikan, menonton, atau juga mendengarkan analisa kita di channel YouTube Bola Bung Binder. Karena positivity selalu menang. Yang positif akan selalu menang pada akhirnya, seperti halnya kebenaran yang akan selalu menang pada akhirnya. Tapi ini bukan channel mengenai kehidupan, ini channel mengenai sepak bola. Kita akan membahas sesuatu yang spesial dalam episode ini, yaitu Best 11 versi dari channel YouTube Bola Bung Binder antara saya dan juga Bung Jas tentang para pemain di English Premier League, yaitu Best 11 after lockdown, atau 11 starter atau 11 pemain terbaik dari Liga Inggris setelah lockdown atau setelah kembali berjalannya Liga Inggris. Karena sebelumnya kita tahu break akibat ada pandemi ya, kita tahu yang melanda di seluruh dunia saat ini. Kita langsung saja mulai membahasnya. Pertama kita menentukan formasi pilihan kita adalah 4-2-3-1. Sepakat gak? Ya sepakat dong, kan sama kayak MU. Ya, tapi kita kan bukan bicarakan MU di sini. Memang MU oleh lebih konsisten untuk menerapkan formasi 4-2-3-1. Jangan MU mulu lah. Kita bahas sekarang mulai dari penjaga gawang. Pilihan saya penjaga gawang adalah Ederson Moraes. Memang Manchester City musim ini tidak menjadi juara. Memang kalau kita melihat bahwa tim ini sering kemasukan gol yang sebetulnya tampak tidak perlu. Tapi itu bukan kesalahan dari Ederson Moraes. Kita tahu bahwa defense City bukanlah yang terbaik musim ini. Seringkali mereka kalah melawan tim-tim yang sebetulnya bukan termasuk tim kuat, tapi karena memang kecerobohan dari lini pertahanan City yang banyak mengalami rotasi dalam starting 11. Maka itu saya memilih Ederson Moraes juga setelah lockdown, di mana penjaga gawang ini tetap pada performa terbaiknya. Kalau dari catatan saya, ia mencatat total 7 clean sheet, tidak kemasukan gol, dan hanya kemasukan 3 gol dari 10 pertandingan yang ia mainkan. Bagaimana Bung Jas, pilihan kamu dari kiper siapa? Kalau saya sih De Gea. De Gea banyak lakukan kesalahan loh. Kok kamu bisa pilih De Gea sih? MU mulu nih kamu. Iya, jangan lihat kesalahan dia dong, Bung. Kan dia juga banyak saves. Kan dia juga ada 5 clean sheet di 9 game. Ya, 9 berapa game itu? 9 atau 8 9 game? 9 game ya. 9 game setelah lockdown. Gak apa-apa kalau kamu lupa ya. Namanya juga kita kan tidak menghafal dalam channel ini. De Gea juga memang walaupun beberapa kali melakukan kesalahan, tapi ia tetap menjadi pilihan utama bagi MU. Dan akhirnya MU bisa tembus ke UCL setelah dalam game terakhir juga tidak kemasukan gol, padahal ada juga peluang dari Leicester City. Setelah kita bicara tentang penjaga gawang, maka sekarang kita masuk ke posisi pertahanan. Kita mulai dulu dari back sebelah kiri. Bagi saya, pilihan saya adalah Benjamin Mendy, pemain asal Prancis yang bermain di Manchester City. Kita semua tahu bahwa City bersama Pep Guardiola musim ini sering melakukan rotasi dalam line up. Tapi salah satu fullback yang saya kira menonjol ketika dimainkan adalah Benjamin Mendy. Setelah lockdown pun ia lebih sering tampil sebagai starter di posisi back kiri, dan ia bermain sebagai starter melawan tim-tim besar seperti Chelsea, Arsenal, dan juga Liverpool. Dan pemain ini walaupun tampil sebagai fullback, jarang mendapatkan kartu kuning. Paling sedikit yang mendapatkan kartu kuning kalau kita berbicara satu full musim. Dan ia memang tidak hanya memiliki kemampuan untuk bisa membantu overlap, tapi secara pertahanan pemain ini sulit untuk dilewati dalam posisinya. Bung Jas, apa pilihan kamu nih di back sebelah kiri? Kalau saya sih Marcos Alonso. Alonso dari Chelsea, not bad. Kenapa kamu pilih dia? Ya karena dia back kiri yang bagus, tapi sayang si Lampard nggak kasih dia chance untuk main. Jarang ya kasih chance.
tapi sekarang habis restart dia dapat banyak chance untuk main. Yes, Alonso juga is a very good player. Alonso memiliki teknik permainan yang tinggi. Bersama Azpilicueta di sebelah kanan, Alonso menjadi salah satu kekuatan penyerang Chelsea yang diandalkan untuk bisa melakukan overlap. Jadi pergerakannya tanpa bola juga sangat membahayakan. Ia juga bisa memberikan beberapa assist di English Premier League. Memang Lampard seperti juga Pep Guardiola sering melakukan rotasi dalam lineup, dan itu merupakan kebijakan dari kedua pelatih. Mungkin juga untuk membangun sebuah klub yang memiliki kualitas yang merata. Jadi pemain mana yang pun diturunkan akan mampu bermain maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke back tengah. Back tengah pilihan saya pertama adalah Virgil van Dijk. Pemain ini lugas berduet bersama Joe Gomez yang sebetulnya belum memiliki kemampuan setara seperti Van Dijk. Tapi sepertinya Van Dijk juga bisa menutupi jika Joe Gomez agak lamban atau melakukan kesalahan di lini pertahanan. Dan kita tahu bahwa Van Dijk selalu bermain di setiap pertandingan setelah lockdown, bahkan sebelumnya. Ia menjadi pemain yang tidak tergantikan di center of defense Liverpool. Menurut saya, ia adalah pemain juga yang konsisten dalam 2 musim terakhir mengawal pertahanan Liverpool. Oke, dia juga ada kesalahan melawan Arsenal, tapi seperti yang tadi Bung Jas katakan mengenai De Gea, kita jangan lihat kesalahannya juga. Kita lihat juga kontribusinya yang memang lebih besar. Kamu? Kalau saya juga sama. Oke. Menurut kamu kenapa ini Van Dijk ini? Seharusnya dia yang best player daripada Messi last year. Ya, last year ya. Tapi kita tahu kan untuk menentukan best player atau Ballon d'Or, cara pemilihannya dilakukan melalui voting. Kalau memang yang memilih lebih banyak Messi, ya artinya Messi yang keluar sebagai juara. Tapi Messi juga saya kira pantas ya, karena memang selama 10 atau 11 tahun terakhir antara Messi ataupun Ronaldo yang sering banyak masuk dalam calon pemain terbaik, dan mereka yang lebih sering silih berganti menang. Oke, kita masuk lagi ke posisi center back lainnya. Ini yang menarik, di mana banyak mendapatkan kritikan, tapi saya pilih Harry Maguire. Kamu sama nggak pilih Harry Maguire? Iya, sama. Oke, kenapa kamu juga pilih Harry Maguire? Padahal dia kan nggak bagus-bagus amat nih. Iya, dia sih bagus, tapi dia perlu waktu untuk adaptasi ke MU. Itu dia teman-teman, dia membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Ini adalah kesempatan pertama bagi Maguire bermain di klub besar. Sebelumnya ia bermain di Leicester, pernah bermain di Hull City. Tentu persaingannya beda, pressure-nya lebih beda. Karena ketika bermain di MU, apalagi ia masuk sebagai salah satu pemain termahal MU yang dibeli dalam posisi center back, maka bebannya juga besar. Tapi jangan salah, seperti halnya Van Dijk bisa membantu Joe Gomez, Maguire juga bisa membantu Lindelof, yang juga sering dianggap sebagai duet yang sebetulnya tidak serasi dengan Maguire. Tapi paling tidak ia masih bisa menutupi Lindelof. Dan saya kira kalau kita berbicara value, memang value-nya terlalu tinggi, tapi kontribusinya ke MU juga sangat luar biasa. Ia juga pemain yang agresif. Kalau kita melihat pemain yang agresif juga dibutuhkan di pertahanan dari Manchester United. Ia banyak mengoleksi kartu kuning, bahkan di game terakhir melawan Leicester ia melakukan tackling yang keras ke salah satu pemain Leicester City, di mana ia langsung mendapatkan kartu kuning di menit-menit awal. Tapi saya kira Maguire masih bisa diandalkan. Oke, kita ke posisi fullback sebelah kanan. Tidak ada yang bisa menandingi Trent Arnold-Alexander, karena ia merupakan salah satu pemain fullback di Liga Inggris yang rajin menyerang, bisa juga bertahan sama baiknya, dan memiliki kemampuan memberikan assist yang sangat banyak bagi timnya, bahkan bisa mencetak gol melalui free kick atau juga open play. Jadi ia sangat membantu timnya untuk bisa meningkatkan level serangan, dan Liverpool membutuhkan pemain seperti Trent Arnold-Alexander, di mana Liverpool juga memang tidak bermain dengan kreator serangan di tengah. Jadi saya kira ini adalah pemain yang serba bisa menyerang, bisa bertahan, bisa memberikan assist, dan bisa mencetak gol. Ini adalah pemain yang memang untouchable istilahnya. Kalau memang kita perlu memilih best 11 dalam sebuah tim dari English Premier League. Oke, gimana kamu? Kalau saya juga sama. Oke, kenapa kamu pilih Trent Arnold-Alexander? Iya, kan dia cepat dan dia golnya juga fantastis. Iya, apalagi salah satu gol indahnya melawan Chelsea pada saat ia mencetak gol melalui tendangan bebas. Oke, kita masuk ke dua defensive midfield atau double pivot. Pilihan saya adalah Granit Xhaka. Ya, Granit Xhaka pemain ekstra agresif, memiliki mobilitas untuk bisa bertahan dan menyerang sama baiknya. Dan kita tahu setelah lockdown, pada saat Saka tidak bermain keluar lebih awal melawan Manchester City, mereka porak-poranda. Melawan Brighton ia tidak main, Arsenal kalah, dan setelah ia kembali fit untuk bermain, Arsenal hanya kalah 1 kali melawan Tottenham Hotspur. Ia juga mulai berkembang ketika Arteta mulai menangani Arsenal. Jadi saya kira ia menjadi pilihan saya di posisi defensive midfield. Oke, what about you?
Kalau saya sih kira Kante. Kante, dari mana itu Kante? Chelsea ya? Iya, kalau dia sih nggak kelihatan capek. Oh, nggak pernah kelihatan capek. Oke, Iya. terus apa lagi keunggulan dia? Dan dia disiplin sekali. Iya, disiplin ya. Disiplin untuk terus berada di depan garis pertahanan. Oke, sekarang kita masuk lagi ke pemain lainnya di defensive midfield karena akan ada 2 pemain defensive midfield, Harry Winks. Nah, ini juga pemain yang saya kira menjadi andalan Mourinho, di mana setelah restart ia lebih banyak mendapatkan peluang bermain dan dia merupakan salah satu pemain terbaik bagi Tottenham Hotspur melawan Arsenal ketika Tottenham menang dengan skor 2-1. Jadi dalam praktek-praktek strategi defensif dari Mourinho, Harry Winks memainkan peran yang vital. Oke. Terus pilihan kamu apa? Pogba lah. Waduh, why Paul Pogba? Kan dia ada juga tuh lakukan kesalahan. Ya kan Pogba bisa tackle dan dia bisa main dengan Bruno Fernandes juga. Iya, itu yang diragukan dari Paul Pogba. Apakah ia bisa sharing of play atau tidak dengan dengan Bruno Fernandes? Ternyata bisa, dan walaupun Pogba diragukan untuk bisa tampil stabil, tapi ternyata setelah lockdown pemain ini juga menjadi pemain yang diandalkan oleh Manchester United. Ia bisa mencetak gol, ia bisa memberikan assist, bahkan karena dirinya dilanggar melawan Tottenham Hotspur, maka MU mendapatkan penalti ketika itu dan MU bisa mencetak gol dari penalti itu dan tidak kalah ya dalam pertandingan itu. Oke, sekarang setelah kita tadi selesai kepada defensive midfield, sekarang kita masuk ke attacking midfield. Pilihan pertama yaitu jatuh ke Bruno Fernandes. Tidak perlu diragukan lagi peran Bruno Fernandes setelah gabung ke MU dalam 14 game Premier League. Setelah Fernandes mulai main bagi MU tidak terkalahkan. Setelah berjalan kembali setelah lockdown, justru di sini kita melihat Bruno Fernandes tetap tampil produktif. Ia mencetak gol yang juga penting melawan Leicester City melalui titik penalti. Ia juga banyak memberikan assist dan ia tidak tampak kelelahan meskipun terus-menerus main sebagai starter. Kalau saya juga sama. Oke. Karena Bruno itu magician ya, itu pesulap. Iya, pesulap. Ia bisa merubah permainan MU menjadi lebih menyerang dengan kreasi-kreasi serangannya. Oke, setelah itu saya memilih De Bruyne. Ini adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat, berasal dari Belgia dalam posisi attacking midfielder. Mengingatkan saya kepada pemain lama ya dari Belgia, yaitu Enzo Schifo. Cuma bedanya De Bruyne lebih aktif untuk memberikan passing-passing jarak jauh. Pemain yang tidak tergantikan, pemain yang bisa saja menjadi pemain terbaik tahun ini jika diadakannya Ballon d'Or, atau jika nanti saya kira Manchester City menjadi juara Liga Champions yang peluangnya sangat terbuka, dan ia adalah sumber assist bagi Manchester City, pemain yang paling banyak memberikan assist di Liga Premier Inggris musim ini. Setelah lockdown juga De Bruyne banyak memberikan kontribusinya bagi City. Memang ia banyak juga mencetak gol dari penalti, tapi tetap ia adalah pemain yang vital. Oke. Kalau saya juga sama, kan dia golnya bagus dan dia passingnya juga akurat. Iya, passing akurat, bisa cetak gol dari open play dan juga free kick. Oke, kita masuk ke pemain selanjutnya, yaitu bagi saya sekarang adalah Mohamed Salah. Walaupun memang Salah biasa bermain di posisi penyerang sayap bagi Liverpool, tapi saya kira bermain sedikit ke belakang juga bisa ia manfaatkan untuk melakukan cutting inside, pergerakan tanpa bola, atau juga memberikan passing-passing. Kalau saya sih Aubameyang. Pemain Arsenal kamu pilih? Iya. Kenapa? Karena Arsenalnya memang nggak bagus, tapi Aubameyangnya bagus. Iya, betul ya. Berapa gol Aubameyang cetak? Kan dia bisa skor 5 gol habis restart. Iya, total dia mencetak 22 gol. Iya, dan dia beda 1 gol dari Vardy. Yes, Vardy top scorer dengan 23 gol. Oke lah, inilah bagus ya. Ada juga pemain Arsenal yang dipilih Aubameyang, meskipun kita belum tahu ia akan bertahan atau tidak. Tapi memang apa yang sekarang lagi terjadi di media adalah baru saja rumor jika ia akan pindah atau ia tidak akan perpanjang kontraknya. Good choice ya, walaupun saya memilih Mohamed Salah karena ia juga pemain yang dalam restart tetap menjadi pemain andalan dari Liverpool. Oke, sekarang yang terakhir yaitu di ujung tombak, saya memilih Harry Kane. Tetap saya memilih Harry Kane karena ia pemain yang memang diandalkan Mourinho dalam strategi yang agak defensif. Mourinho juga perlu goal getter, seperti halnya ketika ada Drogba di Chelsea. Sekarang ia memiliki Harry Kane di Tottenham Hotspur. Setelah restart, Harry Kane tetap menjadi andalan untuk mencetak gol bagi Tottenham Hotspur dan mencetak 7 gol
setelah restart. Itu menjadi sebuah catatan yang memang vital bagi Tottenham yang akhirnya juga peringkatnya membaik di English Premier League dan mereka sempat tidak kalah dalam 5 atau 6 pertandingan terakhir English Premier League. Kalau saya sih Jamie Vardy. Oke, Jamie Vardy, kenapa? Ya karena dia kan bisa skor 23 gol dan dia finisher. Kalau dia dapat passing yang bagus, dia bisa cetak gol. Dan dia di Leicester dan bisa jadi top scorer, Bung Binder. Iya, betul juga ya. Memang Vardy kita tahu setelah lockdown tidak banyak mencetak gol, tapi kontribusinya juga perlu dikatakan sangat penting. Salah satunya justru yang melawan Arsenal pada saat ia menyamakan kedudukan. Nah, itulah yang menjadi catatan-catatan kita bagi best starting 11 dari English Premier League versi kita setelah lockdown. Tapi tentu teman-teman juga memiliki versi-versi yang lain. Silakan Anda memberikan komennya di timeline kita di bawah video ini. Haknya adalah hak Anda untuk memilih pemain mana yang menurut Anda terbaik. Tapi ini adalah pemain-pemain terbaik versi kita setelah lockdown yang berpengaruh juga terhadap performa dari timnya. Salah satunya tadi yang Bung Jas katakan, Vardy, top scorer pertama, ada Aubameyang, top scorer kedua, ada penjaga gawang yang banyak clean sheet-nya, Ederson, kemudian ada juga De Gea yang cukup banyak clean sheet-nya setelah lockdown. Ya, ini dia pilihan kita dan kita berharap teman-teman terus support ke channel YouTube Bola Bung Binder. No hate, only football. salam sepak bola.